Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat demi nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang tidak mampu lagi kita hitung dari jumlah seluruh nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkannya kepada kita. Oleh karena itu, sudah sangat sepantasnya kita untuk senantiasa mewujudkan kesyukuran ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita, yakni dimudahkannya kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menempuh sebuah jalan yang dengannya dia mencari ilmu agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkahnya untuk masuk ke dalam surga. Dan ketahuilah, surga itu adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang di dalamnya tidak akan ada lagi penderitaan sedikit pun, tempat yang di dalamnya seseorang akan merasakan bahagia dan bahagia yang tidak bisa lagi diungkap bagaimana besarnya kebahagiaan itu. Dan orang yang diberi nikmat untuk menghadiri majelis ilmu, dia akan mudah jalannya masuk ke dalam surga. Ini adalah janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka syukuri nikmat ini, semoga dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala terus menambah nikmatnya kepada kita. Baik adik-adikku sekalian, di malam hari ini kita akan mempelajari tentang adab-adab dan akhlak-akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa akhlak-akhlaknya Nabi yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam derajatnya, kemuliaannya, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak akhlak yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semuanya itu merupakan akhlak-akhlak yang sangat mulia. Namun di antaranya yang akan kita bahas malam hari ini adalah sifat rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang akan kita bahas adalah sifat tawadhu'nya Nabi, rendah hati. Dan sifat tawadu ini, sifat rendah hati ini lawannya adalah
sifat khibr, sifat sombong dan bangga diri. Itu adalah lawannya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengancam keras kepada umat manusia agar dia meninggalkan sifat sombong ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 31 atau surah Luqman ayat 18. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian memalingkan muka kalian dari manusia karena sombong. Jangan berpaling dari manusia karena kesombongan. Dan jangan pula kalian berjalan di atas muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri, lagi berbangga-bangga. Lihat, ayat ini merupakan ancaman keras, peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala akan jeleknya siapa yang memiliki sifat sombong dan bangga diri ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang demikian. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala juga sangat menganjurkan, memerintahkan untuk umat manusia ini agar dia memiliki sifat tawadhu, sifat rendah hati, tidak merasa tinggi, tidak merasa lebih baik dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hijr ayat 88, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wakhfid janahaka lil mu'minina." Allah Subhanahu wa taala katakan, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka, dan berendah dirilah dan merendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman. Bertawaduklah, rendahkanlah dirimu di hadapan kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Jangan merasa dirimu lebih baik dari yang lainnya. Rendahkan dirimu. Maka dari itu, adik-adikku sekalian, sifat rendah hati ini adalah sifat yang sangat mulia, di mana tidak seorang pun yang memiliki sifat rendah hati ini kecuali dia pasti akan menjadi mulia. Sebagaimana sifat rendah hati atau tawadhu ini adalah merupakan sifatnya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan tawadhu ini, sifat rendah hati ini tidak akan membuat seseorang menjadi mulia apabila dia tidak dibarengi dengan keikhlasan. Sebab ada orang yang hanya berpura-pura rendah hati, tawadhu, sementara hatinya mengharapkan yang selain dari wajahnya Allah. Dia menginginkan agar dikatakan sebagai orang yang tawadhu, orang yang rendah hati. Maka orang yang tawadhu'nya seperti ini, itu tidak akan membuat dia semakin mulia di sisi Allah. Bahkan sifat tawadhu'nya itu tidak memberi manfaat untuknya, sebab tawadhu'nya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkara ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang itu merendahkan diri karena Allah, melainkan pasti Allah akan mengangkat derajatnya, melainkan dia pasti akan dimuliakan oleh Allah. Maka lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini memberikan kita pelajaran bahwa siapa yang merendahkan dirinya, bertawadhu karena Allah, lihat, karena Allah, maka pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Beda halnya kalau dia bertawadhu bukan karena Allah, maka pasti Allah akan menghilangkan derajatnya. Maka tawadhu ini adalah sifat yang sangat mulia yang hendaknya kita bisa memiliki sifat yang demikian ini. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang
manusia yang sangat sempurna memiliki sifat tawadu ini. Manusia yang paling hebat dalam sifat tawadunya, sifat merendahkan dirinya, sifat merendahkan dirinya. Semua ini dijelaskan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, lihat perhatikan sifat tawadunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang perempuan yang sedikit bermasalah kepalanya, tidak sempurna atau kurang waras. Perempuan yang kurang waras. Kemudian dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ada keperluan sebentar denganmu." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyahut, "Ya Ummu Fulan, apa kebutuhanmu? Hingga aku bisa membantumu menyelesaikan urusanmu." Maka beliau pun mengikuti orang ini, perempuan ini, sedikit meminggir di jalan kota Madinah sampai perempuan itu menyelesaikan keperluannya. Hadis riwayat Muslim. Lihat adik-adikku sekalian, Nabi kita, tawadhu'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kurang waras pun dilayani. Sifat merendahkan dirinya, di mana kita bisa melihat orang-orang mulia di zaman ini yang mau melayani orang-orang yang demikian. Paling kalau ada orang-orang yang sombong, merasa bangga dengan kehebatannya, dia meninggalkan orang yang semacam ini dengan menganggap tidak ada gunanya berurusan dengan orang yang semacam ini. Orang yang kurang waras pun tetap dilayani, dipenuhi kebutuhannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah diantara sifat tawadu yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya bisa kita tiru. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari, pernah ada seseorang budak yang berada di kota Madinah menggandeng tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu diajak pergi untuk membantu urusannya. Lihat, perhatikan budak ini yang menggandeng, menarik tangannya Nabi, kemudian ditarik, diajak dan diminta oleh budak ini agar Nabi menyelesaikan urusannya. Dan budak, perlu kita ketahui adik-adik sekalian, budak itu adalah tingkatan manusia yang paling rendah. Bahkan dahulu sebelum zaman kenabian, budak itu sama sekali tidak teranggap. Dia hanya seperti binatang saja, dilihat seperti binatang saja. Mau dipukul, mau disiksa, mau disuruh, diperlakukan seperti binatang. Tingkatan manusia yang paling rendah adalah budak. Ini pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berpaling darinya, tidak menyepelekannya. Nabi tetap memenuhi kebutuhannya. Lihatlah sifat tawadhu'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat hebat, sangat luar biasa. Bahkan lebih mengesankan lagi dari itu semua, sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, diceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang bagaimana sikapnya dalam adab-adab makan. Perhatikan bagaimana tawadhu'nya Nabi dalam perkara makanan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku makan sebagaimana layaknya seorang hamba sahaya yang makan, sebagaimana layaknya budak yang makan, dan aku duduk seperti duduknya seorang budak." Lihat, Nabi rendahkan dirinya. Nabi makan tidak dengan ongkah-ongkah kaki sebagaimana para raja-raja, tidak menggunakan fasilitas yang mewah, sendok dari emas dengan gaya-gaya yang keren. Nabi makan dengan gayanya para budak, sangat tawadu, menggunakan jari tangannya.
Kemudian tata cara duduknya Nabi seperti layaknya budak. Nabi yang berlaku seperti ini menunjukkan sifat rendah hatinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mulia, sangat tinggi. Demikianlah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan para nabi-nabinya, dikarenakan mereka memiliki sifat-sifat tawadu yang sangat hebat, yang sangat mulia. Kemudian dalam redaksi yang lain dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu taala anhu tentang andai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau berbangga-bangga, Nabi bisa. Andai kata Nabi mau berbangga, Nabi mampu berbangga. Namun hal itu bukan pilihannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lebih memilih sifat rendah hati, sifat tawadu. Ini lebih dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang tidak merasa lebih baik dari yang lainnya. Lihat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Aisyah, wahai Aisyah, kalaulah sekiranya aku mau, tentu akan ada gunung yang terbuat dari emas yang berjalan menemaniku. Kemudian beliau jelaskan, telah datang kepadaku malaikat, telah datang kepadaku malaikat yang kain bagian bawahnya hampir setinggi Ka'bah. Kemudian dia berkata kepadaku, sesungguhnya Rabbmu memberi salam kepadamu, Allah memberi salam kepadamu. Kemudian malaikat itu berkata, kalau engkau mau, kata Allah, aku akan jadikan engkau sebagai seorang nabi dan sebagai seorang hamba, budak. Dan kalau engkau mau, aku akan menjadikanmu sebagai seorang nabi dan malaikat yang dimuliakan. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku pun menoleh ke arah Jibril alaihissalam. Lalu kemudian Jibril alaihissalam memberikan isyarat kepadaku agar supaya saya memiliki sifat tawadu, sifat rendah hati. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku pun memilih untuk menjadi seorang nabi dan hamba dan budak. Lihat betapa mulianya akhlak-akhlak, sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang nabi yang seandainya dia mau berbangga dengan harta-harta duniawi, Allah tetap akan beri karena sudah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Nabi, andai kata saya mau, akan ada gunung dari emas yang terbuat dari emas yang akan berjalan bersamaku, menunjukkan sebuah kehebatan duniawi yang dimilikinya andai kata beliau mau. Namun Nabi lebih memilih untuk menjadi seorang nabi dan budak saja. Ini menunjukkan sifat rendah hatinya, tawaduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tinggi. Kemudian bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya ketika di rumahnya? Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berakhlak ketika di rumahnya? Bagaimana tawaduknya Nabi ketika di rumahnya? Aisyah radhiyallahu taala anhu menceritakan akhlak-akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama beliau di rumah. Tak kala beliau ditanya oleh salah seorang sahabat, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa melakukan pekerjaan di rumahnya? Maka Aisyah radhiyallahu taala anhu pun menjawab, "Na'am, betul. Beliau biasa menambal sandalnya sendiri, tidak ditambalkan. Kalau sandalnya rusak masih bisa diperbaiki, Nabi sendiri yang memperbaiki, Nabi yang tambal." Kemudian kata beliau, dan beliau biasa menjahit bajunya sendiri. Lihat tawaduknya Nabi. Kalau kita punya sandal, walaupun masih bisa dipakai, tapi sudah tidak bergaya lagi, ketinggalan zaman, sudah buang, ganti yang baru. Ada uangnya orang tua, bukan uang kita, bukan hasil usaha kita, ada uangnya orang tua.
ada gajinya per bulan, buang saja, ganti yang baru, kan begitu kita ya. Masih bisa dipakai, tapi kurang ketinggalan zaman, ganti saja. Baju kita masih bisa, masih bagus, cuman karena kurang keren, ganti saja. Lihat bagaimana tawaduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah mengganti pakaiannya karena bosan, melainkan Nabi itu barulah mengganti pakaiannya kalau memang sudah tidak bisa lagi dipakai, tidak layak pakai lagi. Kalau masih bisa diperbaiki, Nabi perbaiki. Lihat Aisyah yang bilang, Nabi kalau robek, rusak bajunya, dia sendiri yang menjahitnya. Dan Nabi juga melakukan pekerjaan rumah sebagaimana layaknya kalian melakukan pekerjaan rumah. Nabi suka membersihkan rumahnya. Nabi suka mengerjakan pekerjaan rumah sebagaimana kalian juga suka melakukannya. Inilah diantara sifat-sifat akhlak-akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul tawaduk dan rendah hati. Tidak berbangga dengan perkara-perkara yang dimilikinya. Dan diantara sifat tawaduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia, yang sangat tinggi, yang sangat sukar untuk dicapai oleh manusia manapun, bahkan mungkin tidak ada yang bisa mencapainya, adalah terlihat pada sebuah doanya yang sangat mulia. Lihat doanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat doanya, menggambarkan betapa hatinya itu tidak menginginkan perasaan tener, perasaan menjadi orang yang hebat di hadapan manusia yang lain. Lihat doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, Ya Allah, hidupkanlah saya dalam keadaan miskin. Kemudian ya Allah, matikan saya dalam keadaan miskin juga. Kemudian ya Allah, bangkitkan saya bersama dengan orang-orang yang miskin. Lihat, sepintas kita melihat mungkin doa ini adalah doanya seperti doanya orang yang bodoh. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, ini adalah doa yang terbaik. Ketika Nabi yang melakukannya, maka itulah perkara yang terbaik. Kenapa? Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menjadi orang yang miskin? Karena ketahuilah, dengan kekayaan itu akan menumbuhkan berbagai macam pertanyaan yang akan membuat kita kesulitan untuk dihisab. Akan ditanyakan, ini hartamu dari mana dan mau kemana? Kemana kamu belanjakan? Dan dalam riwayat yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, orang yang beriman, yang miskin lalu beriman 40 tahun lebih dahulu masuk surga ketimbang orang yang kaya dan beriman. Melampaui orang kaya, bagaimanapun hebatnya keimanan orang kaya, tetap orang miskin 40 tahun lebih dulu masuk surga. Kenapa? Dia sedikit hisapnya, sehingga sebentar dihisap, ditanya, langsung masuk ke dalam surga. Orang kaya ditanyakan dari mana dulu, kemana, semuanya dirinci dari hasil kekayaan yang dia peroleh di dunia. Maka dari itu lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dari sini kita juga dapat melihat gambaran hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi itu hatinya sangat terikat dengan negeri akhirat, bukan dunia. Hatinya sangat terikat dengan negeri akhirat. Ketika dia meminta kepada Allah, Nabi bukan meminta keduniaan, tapi meminta kemudahan hisab dan meminta kemudahan di negeri akhirat. Kemudian nampak lagi sifat tawaduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seketika dipuji. Bagaimana tawaduknya Nabi ketika dipuji? Tak kala ada seseorang sahabat yang datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu memujinya sambil berkata, duhai engkau adalah sebaik-baiknya makhluk. Sahabat ini memuji Nabi dengan pujian yang
sangat hebat, engkau adalah sebaik-baiknya makhluk. Lalu lihat apa jawaban Nabi. Apakah Nabi mengatakan saya memang makhluk terbaik? Apakah Nabi bangga dengan itu? Apakah Nabi mengakui pujian itu? Lihat, Nabi SAW berkata, pujian itu adalah miliknya Ibrahim alaihissalam. Beliau lemparkan kepada Khalilullah. Tidak menyandarkan kepada dirinya, tidak mengatakan, oh itu memang saya ini memang makhluk terbaik. Tidak. Karena Nabi sangat sempurna sifat tawadhu'nya. Beliau melemparkan kepada Nabi yang lain, makhluk terbaik. Sementara memang Nabi adalah makhluk Allah yang paling baik, yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di antara seluruh makhluk yang lainnya. Nabi memang makhluk yang terbaik. Memang kalimat ini betul. Namun Nabi memiliki sifat tawadu yang sangat hebat, sifat rendah hati yang sangat hebat, sehingga Nabi pun tidak menyandarkan kepada dirinya pujian ini. Kemudian terlihat lagi sifat tawaduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beliau berpakaian. Perhatikan adik-adikku sekalian, dalam beliau berpakaian ini betul-betul menggambarkan betapa besar sifat rendah hatinya, tawaduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim yang dibawakan hadis dari Abu Burdah, darinya mengisahkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha pernah keluar kepada kami. Aisyah pernah keluar kepada kami sambil menggenggam baju dan jubah. Dia pegang baju dan jubah yang sudah usang, sudah lusuh, sudah usang, hampir tidak layak pakai, sudah tua, usang. Lalu Aisyah mengatakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dicabut ruhnya oleh Allah, diangkat ruhnya oleh Allah dalam keadaan memakai dua pakaian ini, dua baju ini. Lihat, saat-saat menjelang kepergiannya, kembalinya Nabi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang sudah usang, hampir tidak layak pakai. Bisa kita gambarkan bagaimana hebatnya sifat tawadhu yang Nabi miliki. Sangat hebat, sangat luar biasa. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi adik-adikku sekalian, bagi yang mau mencontoh sifat tawadhunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka contohlah. Karena tidak ada satu orang pun yang memiliki sifat tawadhu, melainkan pasti dia akan diangkat, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dengan syarat ikhlas. Sebagaimana hadis yang tadi yang kita sampaikan, tidak ada seorang pun yang berendah hati karena Allah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan memuliakannya, mengangkat derajatnya. Maka di dalam riwayat-riwayat yang sudah kita jelaskan ini terlihat jelas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pemimpin dari semua orang-orang yang tawadhu, dan ini tidak mengherankan karena tawadhu merupakan sifatnya para nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang terdahulu. Jadi semua nabi Allah itu sifat utamanya adalah memiliki sifat tawadhu. Jadi sifat tawadhu, rendah hati ini adalah memang sifat yang mulia. Yang sifat ini semua para nabi Allah memiliki sifat ini. Maka haruslah kita memiliki sifat ini dan jauhi lawan dari sifat ini, sombong dan bangga diri. Di antara hadis yang menunjukkan bahwa seluruh nabi-nabi Allah adalah orang-orang yang tawadhu,
hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun melainkan dirinya pasti pernah menjadi pengembala kambing atau lagi bembe. Hadis ini menunjukkan semua nabi itu pernah mengembala kambing, menunjukkan mereka terdidik di atas sifat-sifat rendah hati dan tawadu, karena pengembala kambing itu ya kita tahu sendiri. Maka para sahabat Nabi bertanya, tidak pula engkau ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak pula saya. Saya dahulu sering menaiki bukit-bukit milik orang Mekah dan saya mengembalakan kambing di sana. Nabi pun gembala kambing di waktu mudanya. Siapa di zaman ini, anak muda mana di zaman ini yang mau mengembala kambing? Tidak ada, karena mereka merasa rendah dengan mengembala kambing. Sementara ini adalah pekerjaannya para nabi-nabi Allah, yang tidaklah satu nabi pun yang Allah utus melainkan mereka pernah mengembala kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling sempurna dalam sifat tawaduknya, sifat rendah hatinya. Dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan wahyu kepadaku agar kalian bersikap tawadu, rendah diri, hingga tidak ada seorang pun yang merendahkan saudaranya dan tidak berlaku zalim antara satu dengan yang lainnya. Kemudian di antara petuah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kepada kita adalah, lihat kalimat-kalimat terbaiknya, petuah-petuahnya. Beliau berkata, kami mendapatkan kemuliaan akhlak ada pada takwa. Jadi kalau mau menjadi orang yang mulia akhlaknya, bertakwa. Kemudian kami mendapatkan kekayaan pada keyakinan, keimanan yang kuat. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Kemudian beliau mengatakan, dan kami memperoleh keluhuran pada sifat tawadu, sifat rendah hati. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengingatkan bahwa sungguh betapa banyak orang yang lalai pada sebuah ibadah yang paling afdal, yaitu sifat tawadu. Banyak manusia yang lalai, yang tidak memperhatikan sifat tawadu ini, sementara ini adalah ibadah yang paling afdal, kata beliau. Kemudian yang terakhir, apa faidah-faidah yang bisa kita ambil, kita petik dari semua pemaparan hadis tentang bagaimana mulianya akhlak dari sifat tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah adik-adikku sekalian, salah satu jalan yang akan mengantar kita kepada surga adalah sifat tawadu ini, sifat rendah hati ini. Karena kapan kita tidak memiliki sifat tawadu ini, maka besar kemungkinan kita akan merasa bangga diri, bersombong, dan merasa dirinya lebih baik dari yang lainnya. Entah dia itu merasa lebih gagah, atau dia merasa lebih cantik, atau dia merasa lebih soleh. Yang jelas, kalau dia tidak punya sifat tawadu, dia akan merasa lebih dari yang lainnya dari satu sisi yang dia punya kelebihan di situ. Maka berupayalah untuk memiliki sifat tawadu ini, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kemuliaan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kedudukan orang-orang yang rendah hati ini, orang yang memiliki sifat tawadu ini. Kemudian di antara faedahnya lagi, dia akan menjadi manusia-manusia yang dikenang.
akan selalu dikenang kebaikannya oleh manusia yang datang setelahnya, dan derajatnya nanti di akhirat akan ditinggikan. Kemudian sifat tawadu ini adalah sifat yang sangat terpuji, dan itu ditunjukkan pada orang-orang yang beriman. Apabila orang yang beriman yang memiliki sifat tawadu ini, maka sungguh ini akan menjadi manusia-manusia yang terpuji, manusia-manusia yang mulia. Adapun sebaliknya, sifat sombong dan bangga diri, siapapun yang memilikinya, yang memiliki sifat ini, dia akan menjadi orang yang rendah, hina. Sebagaimana kita telah mendengarkan kisahnya orang-orang yang sombong yang telah berlalu. Fir'aun laknatullah alaih, Qarun laknatullah alaih, Haman. Mereka adalah orang-orang yang sombong, bangga diri, merasa lebih hebat dari yang lainnya. Lihat apa akhir dari kehidupan mereka: hina, rendah, dan akan menjadi pembicaraan di sepanjang masa akan kehinaan, kerendahannya orang-orang itu. Karena memang tidak seorang pun yang memiliki sifat sombong itu kecuali pasti Allah akan menghinakannya, dan tidak seorang pun yang memiliki sifat tawadu, karena Allah, melainkan pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Maka dari itu adik-adikku sekalian, saya menasihatkan kepada diri saya dan kepada kita semuanya, mari kita berupaya untuk memiliki sifat tawadu ini, karena ini adalah sifat yang mulia yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang dengannya kita akan menjadi manusia-manusia yang dekat dengan Nabi SAW, karena telah mencontoh ketawaduan beliau. Baik adik-adikku sekalian, hanya itu yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah ilmunya kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita sifat tawadu sebagaimana tawaduknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita seluruhnya di dalam surganya bersama Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.